Halo, nama saya Sunya Sitarus. Saya ingin menjelaskan mengenai hak milik. Dalam pasal 570 menurut KUH Perdata, hak milik itu adalah hak yang untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan dengan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi. Dengan hal itu pula, hak milik dapat dikatakan sebagai hak kebendaan yang paling utama apabila dibandingkan dengan hak kebendaan yang lain. Ciri-ciri hak milik menurut Profesor Sri Sudewi Maskonsovan terbagi atas 4. Yang pertama, hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan lainnya. Yang kedua, hak milik merupakan hak yang selengkap-lengkapnya. 3. Hak milik bersifat tetap, yang artinya tidak akan lenyap terhadap kebendaan yang lain. 4. Hak milik merupakan inti dari kebendaan yang lain. Hak milik juga terdapat beberapa pembatasan, yakni yang pertama, undang-undang dan peraturan umum. 2. Tidak menimbulkan gangguan. 3. Kemungkinan adanya pencabutan hak. 4. Hukum tetangga. Yang 5. Penyalahgunaan hak. Secara umum, cara memperoleh hak milik diatur dalam pasal 584 KUH Perdata, yakni 1. Pemilikan atau pendakuan. Yang kedua, perlekatan atau ikutan. Yang ketiga, daluarsa atau lampaunya waktu. 4. Pewarisan, baik menurut undang-undang maupun surat wasiat. 5. Penunjukan atau penyerahan. Selain diatur dalam pasal 584 KUH Perdata, cara memperoleh hak milik juga dapat diatur dalam pasal-pasal di luar pasal 584 KUH Perdata, yakni penjadian benda, penarikan buahnya, persatuan benda, pencabutan hak, perampasan, pencampuran harta, pembubaran dari sebuah badan hukum, dan abandonment. Sedangkan cara berakhirnya hak milik itu ada 3. Yang pertama, karena orang lain memperoleh hak milik itu dengan salah satu cara untuk memperoleh hak milik di atas. Yang kedua, karena binasanya benda. Yang ketiga, karena pemegang hak milik melepaskan hak milik atas benda tersebut. Yang selanjutnya, hak milik menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Pengertian hak milik menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 pasal 20 ayat 1, UUPA adalah hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 UUPA. Hak yang terkuat dan terpenuh yang dimaksud itu bukan berarti hak milik merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat sebagaimana dimaksud dalam hak agendum, melainkan untuk menunjukkan bahwa di antara hak atas tanah, hak milik merupakan hak yang paling kuat dan yang paling penuh. Hak milik dapat dikatakan juga merupakan hak yang turun-temurun karena hak milik dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya. Hak milik sebagai hak yang terkuat berarti hak tersebut tidak mudah dihapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan dari pihak lain. Terpenuh berarti hak milik memberikan wewenang yang paling luas dibandingkan dengan hak yang lain. Ini berarti hak milik dapat menjadi induk dari hak-hak lainnya. Misalnya, pemegang hak milik dapat menyewakannya kepada orang lain. Selama tidak dibatasi oleh penguasa, maka wewenang dari seorang pemegang hak milik tidak terbatas. Selain bersifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh, hak milik juga dapat beralih dan dialihkan kepada yang lain. Dalam pasal
21 ayat 1 UU PA menentukan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Namun, ayat 2 ketentuan tersebut membuka peluang bagi badan hukum tertentu untuk mempunyai hak milik. Beberapa badan hukum yang dapat mempunyai hak milik adalah bank pemerintah atau bank keagamaan dan badan sosial, sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat 1 huruf B, Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 99 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Hak milik tidak dapat dipunyai oleh warga negara asing maupun orang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Bagi warga negara asing atau orang yang berkewarganegaraan ganda yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan wajib untuk melepaskan hak tersebut paling lama 1 tahun setelah memperoleh hak milik. Apabila jangka waktu tersebut berakhir dan hak milik tidak dilepaskan, maka hak milik menjadi hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara dengan tetap memperhatikan hak pihak lain yang membebani tanah tersebut. Terjadinya hak milik dapat disebabkan karena ada 3 menurut pasal 22 UU PA. Yang pertama, hukum adat, misalnya melalui pembukaan tanah. Yang kedua, penetapan pemerintah, yakni melalui permohonan yang diajukan kepada instansi yang mengurus tanah. Yang ketiga, ketentuan undang-undang, yaitu atas dasar ketentuan konversi. Hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara jual beli, hibah, tukar-menukar, pemberian, dengan wasiat dan perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik. Perlu diperhatikan bahwa hak milik tidak dapat dialihkan kepada orang asing ataupun badan hukum karena orang asing dan badan hukum tidak dapat menjadi subjek hak milik, sehingga peralihannya menjadi batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Menurut pasal 27 UPA, hak milik dihapus karena ada 2. Yang pertama, tanahnya jatuh kepada negara karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 UPA. Yang kedua, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Yang ketiga, karena ditelantarkan. Yang keempat, karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2 UPA. Yang kedua, tanahnya musnah. Selain itu, hak milik juga dapat dihapus apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan peraturan Landerform yang mengenai pembatasan maksimum dan larangan pemilikan tanah atau pertanian secara absente. Demikianlah penjelasan saya mengenai hak milik. Terima kasih.